Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bola Warmo, kita kembali lagi di Pasuruan Bicara. Kita tetap lagi-lagi membahas imbas corona. Kita masih dalam rangkaian Warmo melawan COVID. Nah, kebetulan kita membahas problem yang lagi juga kita baru juga up tentang problem PHK, ada buruh yang dirumahkan. Kita mencatat kemarin kalau nggak salah Pak At ini yang kebetulan yang urak-urak itu ada 4.400-an yang dirumahkan gitu ya Pak At. Terus ada 400-an yang di PHK akibat kebijakan rasionalisasi lah istilahnya dengan kondisi ada pandemik COVID-19. Ada 30 perusahaan yang telah melaporkan ke Disnaker. Lah, kita pengen tahu sampai jauh ini apa dan bagaimana. Kebetulan kita juga hadir ini, kebetulan ada Pak Hendro Prihantanto dan Pak Suryono Pane. Ini kebetulan dari Sarbu Musi, Pak Suryono Pane dan Pak Prihantanto. Pak Hendro ini kok mor-mor berubah soalnya, bingung aku. Pak Hendro ini dari APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Ya. Baik, mungkin ada tambahan barangkali. Ini session kita sudah buka. Selamat Hari Buruh pada Mas Pane. Dan saya menyapa dulu kepada Pak Andre Wahyudi selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan yang sudah bergabung bersama kita. Selamat siang Pak Andre. Oh, Bar Jumatan. Ini Mami dinding mau Mas. Oh. Ya. Oke. Jadi kebetulan ini memang momentumnya Hari Buruh. Jadi kita sengaja pada edisi Pasuruan Bicara hari ini kita sedikit berbincang bagaimana situasi kondisi perburuan kita, kondisi industri kita akibat dari pandemi corona hari ini. Kalau di data kemarin sampai minggu ketiga April ada sekitar 30 perusahaan yang sudah melakukan rasionalisasi karyawan, ada yang dirumahkan bahkan juga yang PHK. Total ada sekitar 4.481 karyawan yang sudah dirumahkan untuk Kabupaten Pasuruan. Nah, kita pengen tahu dari data Mas Pane atau perkembangan terakhir kondisi ketenaga kerjaan kita seperti apa, Mas Pane? Barangkali bisa sedikit disampaikan, Mas. Baik, terima kasih Mas Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Awe dan Pak Hendro. Selamat berpuasa. Kalau mungkin sampai hari ini masih berpuasa dan saya yakin keduanya masih berpuasa. Saya yakin terhadap data yang disampaikan tadi oleh Mas Taat maupun Mas Puji, itu bukan data yang karyawan yang dirumahkan real sesuai data lapangan, tapi adalah data karyawan yang didapat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan yang mengajukan mendapatkan bantuan berupa sembako dari pemerintah Kabupaten Pasuruan. Jumlah realnya hari ini sudah lebih dari 10.000 buruh yang sudah dirumahkan. Database kami sudah di atas 10.000. Total global general perusahaan sampai hari ini sudah hampir 40 perusahaan yang dirumahkan, dengan jumlah kira-kira database kita hari ini adalah sekitar 1.000 karyawan. Dan yang Pak, ngapunten saya meeting Pak, mohon izin. Dan kebanyakan itu terkait dengan perusahaan di tekstil, kemudian ada di Kabupaten Pasuruan saja, Jadi ada perusahaan sepatu, kemudian plastik juga ada, kemudian ada
sektor kayu, ada juga rokok sebagian gede. Cuma memang ini database yang di lapangan. Sedangkan data yang disampaikan tadi oleh Berta Bromo, disampaikan di awal, itu adalah data yang hari ini mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Pasuruan yang hanya ber-KTP Pasuruan. Pasuruan saja. Seperti itu Mas Aan. Untuk sektor industrinya dari apa aja? Sektornya ada sektor sepatu, ada sektor plastik, kemudian ada sektor juga industri rokok, kemudian ada industri kayu yang paling banyak melakukan perumahan karyawan. Jadi ini memang kondisinya berbeda yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan Berta Bromo, karena jumlah yang di lapangan itu jumlahnya lebih gede. Jumlah karyawan mungkin 4.000 sekian dari 30 perusahaan. Faktanya hari ini jumlah perusahaan yang melaporkan dirumahkan lebih kecil dari fakta di lapangan. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang memang tidak melaporkan. Karena yang pertama adalah tidak mengetahui kalau memang ada bantuan langsung berupa sembako dari pemerintah kabupaten, sehingga ini nggak termanfaatkan dengan baik oleh kawan-kawan buruh maupun kawan-kawan perusahaan. Seperti itu Mas. Oke. Itu akibat ini ya Mas, artinya kita tahu karena sebelum ini beberapa perusahaan juga sudah melakukan PHK karena UMK yang di awal tahun begitu tinggi. Nah artinya data 10.000 itu hanya akibat dari pandemi ini ya? Ya, 10.000 saat COVID-19. Lalu jelas? Jadi kejadiannya memang murni pada saat COVID-19. Belum database sebelumnya, jadi ini murni pada saat COVID-19. Ukurannya dalam kurun 1 bulan ini barangkali ya? Ya, 1 bulan ini. Pak Andri ikut ngamatin juga Mas, terkait dengan kondisi buruh di Kabupaten Pasuruan, kaitannya dengan ini, dampak dari pandemi COVID-19. Ya, ikuti. Semua lini yang terdampak COVID saya coba ikuti. Yang akhir ini coba mengikuti di buruh. Yang pertama selamat buruh 1 Mei 2020. Tadi yang disampaikan Pak Mane saya tidak seberapa dengar suaranya nggak jelas ya. Yang pasti data yang diberikan pada hari ini kita memberikan bantuan senilai 200.000 itu kurang lebih kepada di 30 perusahaan 4,4. Tadi yang disampaikan Mas Pani tadi kurang lebih ada 40 perusahaan atau 10.000 lebih. Jadi mungkin ada perbedaan data. Mungkin kalau saya menilainya bukan perbedaan data, mungkin iya, tapi kan karena bantuan ini kan berbasis KTP Pasuruan. Mungkin iya memang mereka dirumahkan dari 40 perusahaan, tapi kebetulan mungkin KTP-nya bukan dari Kabupaten Pasuruan. Jadi mungkin kira-kira seperti itu. Nah, harapannya dalam ke depan di Snaker untuk bisa melacak lagi, tracing lagi, saya pikir lebih banyak lagi perusahaan ya yang benar-benar terdampak. Kalau melihat 2-3 bulan ke belakang masa itu kan ada beberapa perusahaan yang juga merumahkan. Ya. Itu hari ini juga kasihan mereka sudah dirumahkan, kan hanya cuma selisih 1-2 bulan dari pandemi COVID hari ini gitu loh. Sementara kami melihat pada saat rapat dengan OPD terkait, kita minta kan sebenarnya teman-teman yang sudah dirumahkan ya, contoh yang Sampurna yang paling akhir ya, Apache, terus beberapa perusahaan yang lain itu paling tidak kan ada kawalan dari eksekutif untuk masuk di dalam programnya Kementerian Pusat. Apa itu prakerja? Saya cek terakhir tuh kapan saat rapat 300 orang, nah sampai 1.000. Ini juga kasihan teman-teman karena kan menjelangnya kan cuma 1-2 bulan. Hari ini mereka banyak melakukan kegiatan untuk penggalangan dana. Jadi selain dari hitungan kita, selain dari tambah lacak tracing lagi yang dalam 1 bulan ini perusahaannya juga kalau memungkinkan ditarik ke 1 bulan yang ke belakang yang barusan ke PHK di awal-awal pandemi ini, kasihan mereka
kalau hitungan angka, saya pikir nanti saya bisa sampaikan kalau hitungan angka masih cukup luar biasa angkanya, masih masih sangat fleksibel kalau terkait dengan angka. Tinggal nanti prosesnya kalau BTT ini mau masuknya kemana. Kalau yang untuk teman-teman buruh ini kan distribusinya kan masuk di PUK, jadi tidak main database seperti BLTDD yang basis desa, tidak, tapi basisnya berbeda. Jadi saya pikir masih cukup longgar lah untuk perasaannya. Itu mungkin Mas Aat. Artinya data 4.418 itu terbatas pada pekerja yang berKTP Pasuruan ya? Ya kalau saya mengasumsikannya begitu, karena ini kan nggak bisa, kecuali kalau provinsi Jatim ya otomatis orang-orang yang berKTP provinsi Jawa Timur, kabupatennya mau mana silakan. Kalau kita kan kewenangannya di Kabupaten Pasuruan, otomatis yang di luar Kabupaten Pasuruan, otomatis nanti kita tidak bisa memberikan. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau perusahaan tetap memang 30-an gitu ya? Kira-kira ya, kecuali begini. Gini Mas Tujuh. Kecuali begini. ya. Paling kita punya program bagi mereka yang bukan KTP ini tapi tidak mudik. Ya. Nah, mereka ataukah kita punya masyarakat yang kebetulan hari ini tidak di Kabupaten Pasuruan, mereka jangan mudik juga. Kan ada program itu ya. Berbagi, kan kita tidak punya program itu. Berbagi. Ya, kan kita tidak punya. Ijol-ijolan warga. Jadi otomatis jadi terus kita yang karena aturan ya tetap yang berKTP Pasuruan, ataukah orang Pasuruan yang lagi bekerja di Surabaya yang tidak bisa pulang, ataukah di Semarang ataukah di Jakarta yang tidak bisa pulang, itu sebenarnya kita bisa memberikan bantuan kepada mereka agar mereka tidak mudik, bisa sebenarnya, cuma kita kan tidak melakukan itu. Provinsi Jawa Timur tempo hari kan kita sempat dengar waktu itu Gubernur Khofifah menyampaikan untuk pekerja sekalipun tidak berKTP Surabaya yang dia jadi korban PHK, dia masih bisa untuk mendapatkan bantuan dari sana, dari provinsi. Dari provinsi tapi. Nah, apakah itu juga sampai di kita begitu? Untuk informasi tersebut. Kita masih belum mendapatkan informasi yang jelas terkait itu ya. Kalau mungkin sebenarnya ya nggak ada masalah, tergantung nanti kita akan menyampaikan kepada eksekutif. Ya, hari ini sih sebenarnya. Kalau data terakhir. Hari ini sebenarnya kita ingin menghadirkan dari pihak Dinas Tenaga Kerja karena ini domainnya teman-teman di sana untuk bisa menjelaskan, tapi kita tidak tahu sampai siang mereka belum bisa dikontak begitu. Pak Hendro, kita sedikit ngobrol soal situasi ketenaga kerjaan kita hari ini sebagai dampak COVID. Tadi disampaikan oleh data Sarbumusi ada sekitar 10.000 lebih pekerja yang sudah dirumahkan imbas dari pandemi ini. Nah, data Apindo seperti apa Pak yang terbaru Pak? Sementara ini memang mungkin akan lebih karena nanti bulan Mei kan gini, pengusaha atau perusahaan banyak yang mau menghabiskan stok bahan baku karena kita membeli bahan baku dari Cina pun tidak bisa, sehingga kita menghabiskan stok lah. Habis stok itu diberikan bulan Mei. Kalau stoknya habis otomatis kita kan nggak bisa produksi. Dan puncak-puncaknya pasti akan bulan Mei, Juni itu akan lebih banyak lagi pekerja yang dirumahkan. Kalau di PHK itu mungkin jarang ya, tapi paling banyak dirumahkan itu. Iya, dirumahkan. Kalau PHK mungkin, halo, gimana? Kalau per hari ini data Apindo ada nggak Pak? Datanya sudah berapa begitu? Terhitung Pak. Sementara ini tidak ada, tapi kalau 15.000 sudah masuk itu. Oh 15.000 malah ya, yang dirumahkan ya? Iya. Itu kalau dirumahkan rata-rata ya, kalau di PHK jarang sekali. Kalau ada klasifikasi semacam alamat gitu barangkali Pak, itu kan kalau versi Pak
Pak Andri gitu ya, itu ada 4.000 sebatas laporan dari 30 perusahaan. Itu karena memang mengajukan bantuan, artinya warga Kabupaten Pasuruan. Kira-kira kalau ada klasifikasi itu memang itu sepenuhnya warga Kabupaten Pasuruan atau bagaimana, Pak? Yang 15 ribuan itu, Pak? Begini loh, begini. Angka yang didaftarkan di Disnaker itu hanya angka yang didaftarkan aja. Pak Hendro, kalau untuk data Apindo di Kabupaten Pasuruan berapa Pak jumlah perusahaan yang tergabung di sana? Kalau di Apindo yang masuk hanya 150 perusahaan. 150 perusahaan. Nah, dari angka itu yang barangkali yang sudah melakukan rasionalisasi karyawannya berapa Pak? Ada datanya enggak dari 150 itu? Atau semuanya, Katanya Pak? sih tidak ada ya. Rata-rata yang masuk Apindo itu perusahaan yang agak besar. Sehingga dia untuk rasionalisasi itu jarang. Nggak ada. Kalau dirumahkan ya dirasionalisasikan, kita hanya paling dirumahkan rata-rata hanya 3 bulan loh Mas. 3 bulan. 3 bulan hanya. Jadi halo, ya gimana? Halo. Ya, Untuk proses perumahannya 3 bulan ya, berarti untuk trial pertama begitu ya. rata-rata 3 bulan. 3 bulan. Jadi diperkirakan itu mulai Maret, April, Mei. Sorry. Maret, April. Diperkirakan Mei, Juni, Maret, Juli. Juni ya. Diperkirakan sekitar bulan Juni lah. Itu sudah mulai muncul lagi. Perkiraannya seperti itu. Oke. Nah, pertanyaannya selama dirumahkan mereka masih dapat gaji full separuh atau bagaimana Pak? Itu kesepakatan. Rata-rata 50%, ada yang 25%. Tapi yang penting sepakat. Oke. Oke, yang penting sepakat ya. Baik. Iya. 150%, lumayan banyak ini. 100 Bukan 150, 50%. bukan, maksudnya Dan 25%. ada 150 perusahaan gitu ya di Apindo saja. Ini yang Oh iya. ya artinya kalau asumsinya ada 1.000 berarti ada 15.000. Iya. 150 ya. 150.000. 150.000 ya. Ya. Kalau itu ada 1.000 pekerja artinya. Nah, oke. Bersiasat mungkin kita pengen tahu ini mungkin Mas Andri ada nggak upaya-upaya ini kan sebenarnya ini tadi sudah diungkap bahwa sebenarnya ada potensi banyak karyawan nanti yang bakal dirumahkan di bulan depan misalkan karena apa yang diungkap Pak Hendro tadi menghabiskan stok dan mungkin stok bahan baku ya untuk diproses dan seterusnya sehingga setelah itu stop nah untuk dirumahkan. Lah antisipasinya bagaimana ini kira-kira sebagai mewakili Pemda lah? Kan wakil ketua dewan. Iya. Apa kira-kira yang bisa ditawarkan untuk ini yang didorong? Iya, didorong. Jadi gini, mungkin terima kasih Mas Suci, Mas Saad. Mungkin akan saya sampaikan data. Tadi kan belum saya sampaikan data. Mau saya sampaikan pedot-pedot suaranya. Ya. Saya sampaikan data. Itu 1 minggu sebelum punyanya yang disampaikan oleh Mas Saad tadi itu. Jadi waktu data real yang kami terima itu dari 24 perusahaan ya. 24 perusahaan mulai dari sepatu, hotel, wisata, tekstil, furnitur, terus ada pembibitan ya, ini yang di Noko Jajar ini dirumahkan. Jadi totalnya yang waktu saya terima data itu yang dirumahkan 3.088 dan yang di PHK itu 191. Jadi ada beberapa perusahaan contoh PT Bukit Lirang ya, ini ada yang dirumahkan juga ada yang di PHK. Terus ada yang furnitur yang semua di PHK semua, tidak ada yang dirumahkan 46. Jadi ada beberapa klasifikasi mungkin yang disampaikan oleh Pak Hendro tadi juga berdasarkan bahan baku.
Artinya kalau melihat pergerakan ini, saya yakin kan nanti ke depan pasti akan jauh lebih banyak. Ini masih kita melihat di industri-industri yang kami melihatnya yang besar, yang masuk di asosiasi, yang bisa terdetek lah. Ini belum ngomong usaha-usaha yang sangat-sangat mikro ya, baik itu di IKM ataukah turun sedikit levelnya di UMKM, kita masih belum bahas yang itu. Tapi ini yang industri yang karyawannya cukup banyak. Industri formal ya. Ya, industri formal. Nah, kalau pandangan kami sekali lagi, ini kan kategorinya kan ada dua, baik yang dirumahkan ataukah yang memang di PHK. Paling tidak di sisi anggaran, walaupun Pak Ad sudah bahas ya kemarin malam terkait surat Kementerian Keuangan sudah dibahas sama Mas Ad, intinya kan uangnya kan masih banyak, kira-kira seperti itu. Nah, beberapa sektor, jangan ketawa Mas Ad. Iya. Angkanya itu masih tinggi, angkanya sangat tinggi dari rasionalisasi yang dilakukan ya kita juga nggak ngerti ya kok. Padahal DPR sudah pasrah tapi ternyata kita dari Kementerian Keuangan belum melaporkan gitu loh. Artinya kan kalau saya melihat di sini kan justru ini anggaplah positifnya kita masih ada peluang untuk yang di sisi buruh di tracing, di tracking dari semua lini. Saya yakin akan lebih banyak. Tadi Pak Hendro nyampaikan kurang lebih 15.000. Tadi Mas Pani nyampaikan kurang lebih 10.000. Terlepas dari KTP ataukah tidak, paling tidak kuotanya harus lebih naik lagi. Karena di fungsi perangkaan kan masih sangat longgar. Makanya kami berharap nanti dari Disnaker untuk bisa lebih tajam lagi untuk men-tracking. Paling tidak gandeng lah sama Apindo sama Sarbumusi lah. Ataukah mungkin sosialisasinya yang kurang bahwa yang dirumahkan itu mendapatkan sembako. Mungkin sosialisasinya yang kurang, jadi banyak yang tidak tahu. Mungkin Terus loh akhirnya ya. nggak ngajukan. Akhirnya nggak ngajukan gitu loh. Yang kayak prakerja kemarin lah yang dirumahkan nggak sampai 1.000 atau 350 berapa gitu loh yang didampingi gitu loh. Kan ya lucu saat yang dirumahkan hampir 6.000 8.000 orang, tapi yang didampingi untuk prakerja hanya angkanya kecil sekali. Itu mungkin saya Mas Diji. Iya. Ke Pak Hendro, Pak, ini kan memang situasinya agak berat ya sekarang untuk industri hari ini ya. Nah, saya pengen tahu apa yang mungkin treatment apa yang hari ini dilakukan oleh teman-teman pengusaha untuk menghadapi situasi saat ini, Pak. Selain misalkan melakukan efisiensi karyawan tadi dengan merumahkan, bahkan yang sampai melakukan PHK. Barangkali ada treatment apa begitu? Kalau kami konsentrasinya sebetulnya ada dua. Yang pertama, bagaimana kita menahan COVID ya, Corona tidak bisa masuk ke perusahaan. Jadi kami membuat SOP, membuat semua perangkat. Di tempat kami malah jarak kerja itu bisa 1 meter tuh. Mestinya dikerjakan 1 shift, bisa dikerjakan 2 shift. Karena orangnya dibagi 2. Sementara kita konsentrasinya ke sana. Terus untuk yang karyawan yang kita rumahkan, kita tidak ada pilihan, gitu loh. Jadi terpaksa ya harus dirumahkan. Untuk treatmentnya tidak ada, kita tidak ada pilihan. Malahan kita anjurkan mereka untuk tidak berpergian, ya harus tetap di rumah aja. Sewaktu-waktu kami panggil karena COVID-nya sudah selesai, dia kondisinya sehat. Jadi ini tidak ada PHK. Kalau yang PHK itu sedikit sekali, itu PHK karena memang perusahaan berhenti, tidak ada pemasukan, mungkin bank tetap nagih terus, ya mungkin habisnya di sana, mungkin ya. Itu seperti itu. Tapi kalau menurut saya kita berupaya tidak terjadi PHK. Yang penting dirumahkan, dan dirumahkan biasanya kalau kita bipartit ya 50% upahnya dibayarkan. Itu 3 bulan, kita coba aja 3 bulan, kalau nggak ada lagi ya terpaksa diperpanjang lagi. Harapan kami ekonomi cepat selesai dan COVID-nya cepat selesai sehingga ekonomi kita bisa berjalan dengan lancar. Itu harapan saya. Nah, artinya perusahaan supaya ini tetap bisa jalan, kemudian produksi tetap jalan, apa? Atau memang situasinya memang benar-benar sudah nggak bisa begitu? Pasar memang benar-benar sudah nggak ada, bahan baku suplai juga kita agak susah, akhirnya ya benar-benar pasrah begitu, atau apa yang supaya
aktivitas di perusahaan tetap bisa jalan gitu maksud saya Pak, yang dilakukan perusahaan gitu. Nggak bisa Mas, kalau kita perusahaan itu kalau sudah, ini namanya pengusaha ya, kalau sudah nggak bisa jual, bahan baku habis, ini bahaya karena apa? Kontraknya kalau memang kontrak dari luar tidak bisa tercapai, ada penalti Mas. Jadi ini permasalahannya sangat urgent sekali kalau memang bahan baku tidak ada. Terus apa yang dikerjakan? Karena hal-hal itu yang khusus. Ya, Kalau, secara umum melambat gitu aja sebenarnya ya. Secara umum melambat gitu aja barangkali Pak ya. Iya, melambat. Makanya ini melambat, kita melambat terus. Ya kita tunggu aja. Kalau memang COVID belum selesai, bahan bakunya habis, terus bagaimana? Ya, berarti berhenti Pak. Lambat terus akhirnya berhenti. Iya berhenti. Makanya nggak ada solusi kalau kita ambil statementnya apa nggak ada. Iya, Karena iya, kebutuhan kita betul-betul jelas. Ini kebutuhan. Kalau Oke. insentif Dan kontrak-kontrak yang nggak bisa dikerjakan. Gimana? insentif penurunan pajak begitu ada Pak? Diterima Pak dari geng Pak Hendri Pak. Ada nggak insentif-insentif itu cukup membantu atau bagaimana Pak kira-kira? Alhamdulillah kalau ada semacam itu gitu. Oh, berarti ya? belum. Hari ini belum ya? Terima kasih. Mohon dibantu Pak Andre untuk perusahaan-perusahaaan kita di mana ini. Iya. Minimal pajak berkurang, alhamdulillah itu. Oh, oke. Kayaknya dari Mas Andre dulu sempat mewacanakan itu ya untuk kalangan pengusaha ya. Insentif pengurangan pajak atau apa Dan gitu semacam itu. seterusnya. Tanggapannya Pak Andre terkait dengan usulan itu Pak? Ya, jadi sebenarnya kan kalau kita agak sigap, mungkin tidak dapat surat dari Kementerian Keuangan. Oh, iya. Contoh satu ya, yang kita minta relaksasi PDAM. Saya yakin semua perusahaan juga banyak pakai PDAM. Itu kan paling tidak ngurangi biaya operasional yang ada. Betul. Kan? Salah satunya aja kayak gitu. Belum yang di sisi-sisi yang lain. Kalau dimungkinkan di sisi SPT atau SPPT, Persil, pajak tanahnya itu kan semua masuk di pemerintah daerah. Iya. Itu kan paling tidak kan ada relaksasi di sana. Ya. Yang kemarin yang jalan itu hanya satu di Bank Mina Mandiri, ada relaksasi di sana, ada penurunan bunga dan juga ada perubahan cicilannya. Jadi yang 2 tahun bisa 3 tahun, mungkin selama 3 bulan ini kita hanya bayar cicilannya saja, bayar bunganya saja tanpa pokoknya. Ini yang running hanya di Mina Mandiri. Yang PDAM sampai hari ini belum jalan. Artinya kan masih banyak. Terus satu lagi terkait dengan pajak penerangan jalan, itu sudah kalau tidak salah sudah diturunkan 50%. Tapi ini kan harus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Nah, yang saya terima di sisi perbankan itu yang paling besar memberikan relaksasi terhadap usaha besar, industri besar itu di BCA. BCA itu, saya mohon maaf saya tidak ngiklan di sini ya, tapi memang faktanya BCA yang paling tinggi karena mereka punya 3 kategori pengusaha yang kelas besar. 1, pengusaha yang langsung terdampak. Ada klasifikasi berat, sedang, dan ringan. Yang berat itu apa saja? 1, industri ekspor impor. Mereka yang akhirnya tidak bisa bertransaksi, tidak bisa kirim barangnya, ataukah sudah kirim barangnya ke Amerika tapi ternyata di sana di lockdown dan mereka tidak bisa dibayar. Itu ada relaksasi terkait dengan mereka yang punya tanggungan ataukah punya pembiayaan di perbankan, utamanya di BCA. Mereka 1, menurunkan suku bunga dari 0,5 sampai maksimal 2%. Terus mereka juga relaksasi dari 2 tahun bisa sampai 5 sampai 7 tahun. Oh, diolor. Kondisinya, ya. Jadi kemarin sebenarnya sudah kita ajak ngomong semua dari seluruh perbankan, BNI, Mandiri, semuanya lembaga pembiayaan termasuk pembiayaan motor, mobil, semuanya sudah kita ajak berunding. Jadi memang sosialisasinya masih belum kuat. Nah, untuk industri-industri yang besar itu sebenarnya sudah ada ketentuan dari OJK dan mereka memang harus melakukan itu. Tapi sifatnya tidak bisa dikebiaui, akhirnya perbankannya keliling ke pabrik-pabrik, tidak. Tapi tetap dari perusahaan mengajukan kepada bank yang mereka mungkin punya tanggungan untuk operasional perusahaan. Mau bank mana aja silakan. Jadi nanti ngajukan, rata-rata kami tanya berapa persen dari semua nasabah yang mengajukan keberatan terkait COVID
rata-rata mentok 15%. 10 sampai 15% waktu itu ya. Akhirnya kita bantu untuk mengendorse lah, kita sampaikan kepada perusahaan yang punya pembiayaan di perbankan itu sebenarnya sudah rata-rata semuanya sudah menyiapkan skemanya dari yang skala berat, sedang dan ringan. Jadi yang ringan ini istilahnya penanganannya paling terakhir, yang berat-berat dulu yang diberesi. Utamanya waktu yang disampaikan yang ekspor impor itu yang diutamakan. Karena tadi disampaikan Pak Hendro ya, contoh lah perusahaan alas sepatu. Lah kalau bahan bakunya nggak ada terus mau kerja apa? Di treatment model apa kalau bahan bakunya nggak ada ya tetap nggak ada. Artinya harus ada treatment yang lain di sisi kebijakan pemerintah daerah. Contoh, relaksasi pajak, relaksasi untuk penerangan jalan umum, relaksasi untuk bayar PDAM dan seterusnya. Itu yang bisa karena melekat di kewenangannya pemerintahan daerah. Jadi gambarannya kira-kira seperti itu. Untuk hal teknis mungkin kita bisa berdiskusi secara dalam ini. Selain di karyawan yang dirumahkan ataukah yang di PHK. Ya. Jadi tadi saya sampaikan benar Pak Hendro, yang dirumahkan kecil sekali, 180 sekian dibandingkan komparasi data yang dirumahkan 3.000 sekian. Cukup jauh, jadi masih banyak yang dirumahkan. Semoga ini enggak sampai naik kelas ke PHK gitu loh. Kita kan takutnya kan saat mereka enggak bisa produksi, mereka terus bayar cicilan bank, terus 1-2 bulan bertahan, Pak. 3 bulan ke atas ya kita nggak tahu loh. Kita nggak tahu kan. Kita berharap segera selesai ya. Semoga perusahaannya bisa baik. Makanya nanti akan coba kita usulkan di teman-teman di Pansus ya. Pansus ini semua pembidangan komisi. Saya harapkan nanti ini menjadi hal yang mungkin perlu kita ajak diskusi dari selain dari buruh juga dari asosiasi. Jadi selain urusan buruhnya, kalau mohon maaf ya, kalau urusan buruhnya mungkin skemanya mudah. Sementing diajukan, diverifikasi, diperfak, masuk kriteria, sudah selesai. Uangnya masih banyak, bisa dianggarkan. Tapi mungkin di kebijakan yang lain supaya para pengusaha ini tetap bisa survive di kondisi yang seperti ini. Ini yang mungkin butuh treatment khusus selain dari keuangan yang OJK tadi. Ya oke. Mungkin gitu. Siap. Artinya semua memang harus ini ya berbagi peran begitu ya, karena ini situasinya dampaknya begitu luas. Pemerintah daerah yang punya kewenangan apa yang bisa dilakukan begitu. Tak harus saling menyalahkan. Tak harus menyalahkan. Tidak menyalahkan, tapi kalau tahu-tahu dananya nggak bisa turun, ini kan jadi repot juga. Ya kudu disalahkan. Ya, makanya kalau nggak bergerak nggak berdampak. Iya. Mungkin cukup itu ya, atau ada barangkali Pak Hendro sedikit closing statement Pak Hendro. Pak Hendro, harapannya kemudian mewakili pengusaha lah. Apa yang sebenarnya yang jadi keluh kesah kemudian keinginan kalangan pengusaha begitu Pak? Sebetulnya sederhana sekali keinginan pengusaha. Selama perekonomian ini normal kembali, ya pasti akan jalan gitu. Dan saya yakin kalau ini jalan, perekonomian akan jalan lebih cepat dari yang kemarin. Karena banyak tender-tender yang sudah di-cancel. Itu kalau sudah jalan lagi pasti akan kembali lagi. Saya rasa seperti itu. Kalau dari apalagi ada kemudahan dari pemerintah daerah, itu akan lebih cepat percepatan ekonomi ini. Oke, siap. Pak Andri? Mungkin Pak Andri sedikit. Ya, saya balik ke tema ya, karena apapun buruh itu adalah pilar dari bangsa. Kita tidak mungkin setiap daerah tidak punya buruh, tapi bagaimana memposisikan buruh itu sebagaimana mestinya sesuai dengan hak-haknya. Tema hari ini buruh dengan pada saat pandemi COVID, baik yang dirumahkan atau yang PHK. Kita sih mewakili dari pemerintahan daerah, bukan pemerintah daerah, pemerintahan daerah. Kami berharap ada jaminan untuk Pak Pane nyambung lagi. Ada bagi buruh yang dirumahkan. Karena data kita kan masih berapa tadi 4.000 sekian. Kalau data di saya 3.000 sekian yang di PHK 100 sekian. Perlu diingat kita ini hampir 1.800 perusahaan, bagi yang sedang, besar, menengah. Ini ada bagaimana posisi mereka? Apakah semua mereka masih bertahan?
Kan kita masih belum melacak sejauh itu. Ini kan masih berjalan taruhlah 1 bulan. 2-3 bulan ke depan kan berarti harus ada lompatan yang dilakukan oleh Disnaker. Kalau perangkaan saya pikir cukup longgar lah. Kalau mohon maaf, kalau 200.000 dikalikan yang hari ini 4.000 dikalikan 2 bulan tidak sampai 1 miliar angkanya. Padahal refocusing kita, angka kita itu kalau dihitung 1,8 triliun, taruhlah itu separuhnya belanja pegawai, jalan sampai Maret kemarin potonglah 20%, itu masih angkanya masih cukup tinggi. Kalau hanya 50% dari Kementerian Keuangan untuk belanja perjalanan dinas, belanja barang dan jasa dan segala macam, taruhlah separuh 50% kan hanya 900 miliar. Taruhlah runningnya sudah 20%, masih ada angka sekitar 600-700 miliar. TLT/DD itu di luar dari angka itu, jadi masih sangat longgar. Kalau dimungkinkan ya bisa di up lagi. Makanya mohon bantuan nanti dari Pak Hendro mewakili Apindo, mohon bantuan Mas Pane mewakili Sarbumusi untuk percepatan pendataan ini. Kasihan teman-teman buruh yang hanya terdata cuma 4.000-an ya. Sebenarnya saya yakin di luar cukup banyak dan angkanya persiapannya sudah cukup lah. Dan nanti distribusinya tidak melalui kita atau ke siapapun, tapi langsung disnaker kepada PUK di masing-masing perusahaan. Jadi bahasanya untuk politisasi segala macam sudah lewat lah. Kita ini di fungsi kebijakan menyiapkan anggaran running tepat sasaran gitu aja. Goal. Ya, Okay. Pak. Terus kalau ada relaksasi yang dimungkinkan melekat di perusahaan yang tadi saya sampaikan. Total akumulasi dari refocusing kita ketemu berapa Pak? Terakhir finalnya. Dari 50% itu. Angkanya seperti tragedi politik, jadi tiap saat bisa berubah. Oh, udah berat. Ya nanti dulu berarti. Enggak, artinya prinsipnya Angkanya 119 sampai terakhir itu hampir 200. Saya ceritakan awal ya, mulai dari 2,4 naik menjadi 13,9 itu BTT, bukan pusing. 13,9 menuju ke angka 77. Di sana ada DPHCAT dari cukai. Mungkin DAU-nya 77 itu yang Dewan nyumbang perjalanan dinasnya 10 miliar. Itu masuk di menuju ke angka 119 ataukah yang paling akhir 179, ini kan semua melakukan refocusing. Kalau di total refocusing tadi saya sampaikan, mungkin yang rasional angkanya 600 sampai 700 miliar. Cuma kan balik lagi, makanya kementerian nanya, untuk apa angkanya? Kan belum dilaporkan. Itu dia. Anggarannya, tapi angka itu yang terakhir 77 saja, yang ada istilahnya yang rapnya jelas itu kan hanya 40 miliar. Yang 30 miliar kan kita tidak tahu. Ngelondong. Nah, yang dilaporkan ke Kementerian Keuangan berapa Pak? 700-600 itu? Tanyakan, jangan nanya. Oke. Kan hanya Mas Pane mungkin. Oke. Mas Pane. Ya silakan beri tanggapan karena sebenarnya tadi cukup banyak jenengan tadi ketinggalan saya kira, tapi setidaknya gini, kalau Pak Hendro tadi mengungkap lebih besar lagi angkanya sekitar 15 ribuan. Cuman memang nggak bisa mengklasifikasi memang ini warga kabupaten apa di luar Kabupaten Pasuruan. Saya kira itu untuk urusan yang dirumahkan. Lah kira-kira ada tambahan lagi mungkin Mas Pane? Jadi gini, terkait dengan jumlah ya kan, jumlahnya memang pasti lebih besar ya kan ya. Data 10.000 itu kan data kita 1 minggu terakhir. Jadi belum masuk update data yang dalam minggu ini ya kan ya. Pergerakannya semakin hari semakin meningkat dampak dari COVID-19 ini. Khususnya dampak dari kondisi PSBB yang ada di wilayah ring 1. Yaitu Gresik, Surabaya, Sidoarjo. Karena kondisi PSBB ini memang bagi perusahaan yang di wilayah Tapal Kuda khususnya Kabupaten Pasuruan memang berdampak terhadap distribusi bahan baku maupun yang lainnya. Satu. Yang kedua, terkait dengan apa disampaikan tadi oleh Mas Awi, memang kecenderungan perusahaan itu seperti yang disampaikan Pak Ito tadi, yang selesai di posisi holdingan bipartit memang tidak melapor tetapi memang seharusnya memang Disnaker ini untuk sosialisasinya itu adalah betul-betul intens. Ini hanya perusahaan-perusahaan tertentu aja yang tahu.
Sedangkan perusahaan-perusahaan yang memang besar memang ada kejutan memang tidak mau melaporkan. Kenapa? Ya dikhawatirkan memang ada dampak lain bagi nama baik perusahaan dan semuanya. Itu kan juga dipertimbangkan matang, ya kan? Sehingga nggak mau, apalagi kemarin Warta Bromo kan nulis sudah 30 perusahaan yang dirumahkan. Itu kan online. Itu bisa dibaca di Amerika, bisa dibaca di Cina, bisa dibaca di Taiwan. Itu yang terjadi. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan Mas Awi. Yang pertama adalah dari sekian jumlah anggota DPRD memang baru Mas Awi yang tanya terhadap kondisi buruh, ya kan ya? Ada dua, yang setelah pertama Mas Awi, kemudian Mas Rusdi. Jadi saya apresiasi kepada Mas Awi yang sudah mau tahu, mau tanya kondisi pekerja buruh di Kabupaten Pasuruan ini. Ini sebuah luar biasa, memang kebetulan DPRD harus bertanggung jawab. Sedangkan anggota yang lain masih sibuk dengan urusan masker, masih sibuk dengan urusan satgas macam-macam lah, nggak jelas pokoknya urusannya. Sedangkan jumlah buruh yang di PHK tidak mereka urusin, pokoknya urusin masker. Kalau kita lihat medsos, anggota dewan kita sibuk ngurusi masker kok, nggak ngurusi rakyatnya kan gitu kan. Padahal yang dibutuhkan rakyat hari ini bukan masker, bos. Yang dibutuhkan hari ini sembako, ya kan, uang tunai, nggak butuh desinfektan. Buruh hari ini, pekerja buruh hari ini tidak takut dengan corona. Yang takut itu adalah mereka tidak makan, mereka dirumahkan, mereka di PHK saja. Hari ini pekerja buruh yang tidak dirumahkan, yang sampai hari ini bekerja, ya kan ya, nggak ada yang kena corona, ya kan ya, nggak ada kok. Yang kena corona itu menurut hemat kami Dewan Pimpinan kawan-kawan serikat SPB pekerja buruh, ya rata-rata kan ada penyakit bawaan. Jadi hari ini saya mendesak juga, minta tolong kepada Mas Awi, disampaikan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah maupun tingkat 2, terkait dengan kondisi COVID-19 ini. Sudahlah, segera cabut kondisi bencana COVID-19 ini, tidak perlu berlarut-larut. Sampai hari ini yang ditulis oleh media itu kan jumlahnya orang masih meninggal, sudah meninggal, datanya masih ada, gitu loh. Kenapa nggak dikurang ya, di positif 14, padahal yang 3 sudah meninggal, gitu loh. Lebih parah lagi, sudah meninggal, sudah nggak ada yang takziah, yang ngubur cuma 3, setelah dikubur dapat 7 hasilnya negatif, gitu loh. Jadi mungkin ke depan kami dari pekerja buruh yang di Kabupaten Pasuruan ini khususnya, saya mendesak kawan-kawan DPRD maupun pemerintah daerah terkait dengan peningkatan jumlah bantuan terhadap pekerja buruh yang menjadi korban PHK maupun dirumahkan. Karena jumlah tadi 4.000 tadi bukan jumlah, adalah jumlah yang hanya mendaftar saja. Yang tidak tahu itu jumlah besar, karena berdasarkan database kami jumlah karyawan yang hari ini dirumahkan itu jumlahnya 85 sampai 90% adalah pekerja buruh yang asli kabupaten. Yang luar kota itu mungkin jumlah cuma 15 atau 10% saja. Cuma memang sekali lagi coba tanya Pak Indro, Apindo, perusahaan yang besar merumahkan memang tidak mau dia melaporkan ke perusahaan, ke Disnaker. Kenapa? Dia khawatir nama baiknya juga ada kaitan dengan perbankan juga. Karena berita online itu kan tidak bisa dihapus gitu loh. Seperti yang kemarin Mas Warta Bromo tulis ada 30, disebut nama-namanya. Dan itu bisa dibaca di Amerika Serikat gitu loh. Padahal kondisinya bukan karena kondisi perusahaan itu karena kondisi keuangan, tapi memang kondisinya adalah bahan baku maupun kondisi jalur hari ini adalah tempat tujuan penjualan hasil produksi itu yang memang agak susah masuk. Itu aja mungkin Mas Tuji. Sekali lagi itu saya minta kawan-kawan Dewan, pertama saya apresiasi Mas Awi setelah mau tahu, mau tanya tentang kondisi buruh pekerja di Kabupaten Pasuruan, dan saya mikir mudah-mudahan nanti ada anggota Dewan yang lain lebih peduli lagi terhadap kondisi pekerja buruh yang hari ini database kami 10.000, sedangkan Pak Indro Apindo sudah mengakui ada 15.000. Ini kan luar biasa. Menurut hemat kami 15.000 itu adalah pasti ada berkembang terus, pasti berkembang terus. Dan itu 85% adalah warga pribumi Kabupaten Pasuruan. 15%-nya aja yang mungkin warga luar kota. Itu mungkin Bang Tuji maupun Mas Ahmad. Terima kasih. Oke, Mas Pane. Nah, artinya kalau bisa saya simpulkan, versi pemerintah ada 4.000 sekian, versi teman-teman ada 10 sampai 15. Oke. Nah, selisih ini berarti itu yang tidak dilaporkan ya ke dinas. Ya betul. Ketenagakerjaan. Betul. Dan hari ini misalkan Mas Saad, kalau pekerja buruh itu tahu bahwa ada bantuan sembako, ya tahu ada bantuan sembako, bisa terjadi besok atau lusa mereka semua akan ke Disnaker minta bantuan yang sama kan gitu kan. Ini kan tidak tahu aja, sehingga yang dikasih cuma sekitar 4.000, padahal jumlahnya lebih besar.
Sehingga kalau mereka tahu hari ini, besok pasti berbondong-bondong ke Disnaker minta bantuan hal yang sama. Bantuan itu. Karena hari ini sekali lagi, buruh tidak butuh masker, tidak butuh desinfektan, tidak butuh kaitan dengan semprot menyemprot. Buruh hari ini butuhnya adalah makan. Ya, corona tidak takut. Apa corona? Corona itu nggak bahaya. Yang bahaya itu kalau mereka dirumahkan, kalau mereka di PHK. Anak nggak bisa sekolah, dia nggak bisa makan. Itu sangat. Sarbu Musi berapa, Mas? Yang daftar? Apanya? Yang sudah terdaftar ke sana berapa? Sarbu Hari Musi? ini yang mendapat kita 200. Hari ini. 300. Ya, hari ini. Oke. Dan hari ini Mas Ahmad, walaupun kawan-kawan ada yang dirumahkan, kawan-kawan hari ini ada yang jadi korban PHK, saya pastikan hari ini dalam rangka peringatan May Day 2020 ini, Sarbu Musi nanti sekitar jam 4 sampai jam 5 akan membagikan 10.000 takjil. 10.000 takjil ini. Maut. Sarbu Musi Nanti nggak butuh bantuan lah berarti. Tidak perlu dibantu Sarbu Musi kayaknya. Jadi nanti kita akan bagikan jam 4 di wilayah Bangkoder Bangil, 1 titik, ada di wilayah Pasar Gonalegi, depan Stadion Plumbon, dan di wilayah Prigen nanti akan kita bagikan 10.000 serentak. Siap. Dan selain kita minta perhatian lebih, Mas Awi, pemerintah daerah juga, kita mendorong juga kawan-kawan Dewan menyuarakan yang sama terhadap kondisi buruh, khususnya adalah terkait dengan RUU Omnibus Law. RUU Cipta Kerja yang hari ini sampai hari ini masih ditunda, belum dibatalkan. Sehingga nanti Mas Awi bisa komunikasi dengan pemerintah pusat, apalagi ini Mas Awi ketua partai politik penguasa di pemerintahan ini, seharusnya bisa lebih untuk menyatakan bahwa jangan ditunda saja, lebih baik dibatalkan. Karena COVID-19 itu hanya wabah, tetapi rencana Undang-Undang Omnibus Law itu adalah bencana nyata kalau disahkan. Itu Bang An. Terima kasih. Baik, Mas Pane. Mas Andri, Pak Hendro, dan Mas Pane, saya kira perbincangan... Dan ada closing statement lagi saya. Boleh. 1 menit. Oke, 1 menit. Ya, terima kasih Mas Pane yang sudah cukup luar biasa memberikan informasi kepada kita agar di tataran kebijakannya kita tidak melenceng dan tepat sasaran dan harus cepat keputusannya. Yang pertama, yang paling akhir tadi ya, Bu Rike Diah Pitaloka sudah saya WA Mas Pani. Nanti saya screenshot WA-nya ke Mas Pani. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya gini, mohon maaf, mungkin agak lebih dari 1 menit Mas Puji ya. Pemahaman saya begini Pak. Ya. Sekali lagi angka kita cukup tinggi. Sebenarnya kalau teman-teman buruh yang dirumahkan ataukah yang di PHK, perlu diingat anak-anaknya juga harus tetap sekolah. Bagaimana kalau umpamanya biaya pendidikan untuk anak-anak buruh yang tadi dirumahkan, apalagi kalau privatif cuma 50%, artinya biaya hidupnya kan tetap ada. Ini apa solusinya? Kalau hanya sembako cuma 200.000, paling habis 2 minggu. Sisanya untuk bertahan hidup, bayar sekolah dan segala macam, kan itu tidak cukup. Kalau mau skema ada pembiayaan, tidak usah besar lah, 300 sampai 400.000 untuk anak-anaknya buruh yang terdampak. Ini yang coba saya pikirkan, yang kemarin sudah saya lontarkan di pansus untuk diskemakan. Kalau hitung-hitungan cuma 4.000, 10.000 masih cukup lah. Paling nggak sampai 10 miliar. Kalau cuma 2 bulan ya, atau maksimal 3 bulan, angkanya ditembus 13-14 miliar lah. Makanya nanti saya berharap bisa ngundang dari Mas Pane juga ngundang ke Pak Hendro ya, walaupun tidak usah formal di gedung DPRD lah, kita buka bersama ngobrol lah, karena eksekusinya kan tidak harus rapat formal di DPRD, nanti terlalu banyak rapat tidak ada eksekusi ya percuma gitu. Ya, mending kita diskusi, nanti akan langsung kita putuskan aja, tidak usah rapat musyawarah lah, kita putuskan harus seperti ini angkanya. Oke. Mungkin itu sedikit. Siap. Terima kasih. Mungkin ada cukup mungkin. Pak Hendro, terakhir mungkin Pak, sedikit atau pas? Atau lepas. Oh cukup. Jadi saya rasa cukup lah. Memang ini COVID ini bukan kita aja yang mengalami, karena seluruh dunia ya, kita memahami aja. Yeah. Saya rasa itu aja. Untuk sistemnya kita mesti rule-nya, aturannya ada. Saya rasa seperti itu. Siap. Oke. Tutup Pak. Baik.
Saya kira cukup Pulau Warmo nggih. Jadi Pak At ini sudah cukup nggih? Oh, sudah cukup. Baik, Mas Andri Wahyudi, Wakil Ketua Dewan, matur sembah nuwun. Pak Hendro, Apindo, matur sembah nuwun. Bapak Pane Asegap, oh Suryono Pane. Terima kasih. Terima kasih. Iya, tetap semangat. 10.000 nggih. Baik. Pulau Warmo itu tadi perbincangan hangat kita tentang buruh di tengah pandemi. Ada banyak hal yang sudah kita dapat bahwa faktanya nanti kalau ini warning, semacam warning, Pak Hendro tadi mengkalkulasi atau memprediksi sekitar bisa jadi bulan depan atau puncak. Itu puncak. Ada puncak karyawan dirumahkan, jumlahnya akan semakin banyak. Walam kita juga tidak berkehendak juga semacam itu, tapi bisa saja kondisi ini karena memang perusahaan bergantung dengan banyak hal, mulai bahan baku sampai pasar. Nah ini tentu kebijakan itu tentu tidak bisa ditunda, kalaupun memang ya saya kira itu satu bagian yang bisa saya simpulkan di pertemuan ini. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun sedaya.